Gembur sekali ini guys, gembur sekali. 40 gram NPK mutiara, kurang lebih segini guys, segini nih. Nah, aplikasinya gimana? Pupuk berikutnya Karate Plus Boroni. Kita menggunakan asam humat. Nah, ini asam humat. Asam humat ini nanti kita campur dengan air kurang lebih. Ini usianya sudah 5 tahun. Ini berbuah di 2 tahun 3 kilo buah. Itu gede banget nih. Udah masuk keliling. Itu gede banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kami Rumah Durian Jember. Kali ini kita mau melakukan proses pemupukan dari durian oci 1 bulan setelah tanam. Nah, durian ini kita tanam kurang lebih 1 bulan yang lalu dengan menggunakan sistem tanam busut ya. Bisa dilihat sistem tanam busut. Jadi dia area gundukannya ini. Kemarin kita menggunakan media tanam itu arang sekam ya, arang sekam bakar. Setelah arang sekam kita gunakan organik juga, dan juga dengan tanah topsoil. Nah, arang sekam sendiri kita fungsikan sebagai penambah porositas pada media tanam, karena arang sekam ini sangat bagus. Orang-orang biasa menyebut arang sekam itu dengan sebutan biochar. Nah, setelah itu, selain arang sekam, kita tadi kan menambahkan juga organik ya. Organik dibutuhkan sebagai asupan unsur hara kedepannya untuk tanaman kita. Dan yang terakhir ialah topsoil. Apa itu topsoil? Topsoil itu ialah area permukaan tanah kurang lebih dengan kedalaman 0 sampai 50 cm dari permukaan tanah. Itu tanah humus, gembur biasanya bagus. Untuk media tanam sangat bagus. Nah, setelah 1 bulan penanaman, alhamdulillah biidznillah dengan izin Allah sudah mulai terubus ya ini. Bisa di-shoot, difokuskan ini. Nah, sudah mulai terubus dia. Tunas-tunas baru sudah mulai muncul ini. Nah, durian ocinya berarti dia sudah adaptif. Berarti dia sudah adaptasi terhadap media tanam dan lokasi tanam yang sudah kita tanam. Nah, hari ini kita mau melakukan proses pemupukan usia 1 bulan. Nah, pupuknya apa saja dan gimana teknik pemupukannya? Nah, pupuknya ialah yang pertama ialah kita menggunakan NPK Mutiara 16. Kandungannya 16, 16, 16. Nah, pupuk ini difungsikan untuk menambah unsur hara makro ya. Unsur hara makro primer pada pohon ini. Nah, unsur hara tersebut dimaksudkan jadi pada fase 1 bulan setelah tanam untuk memicu pertumbuhan dari batang, perakaran baru, serta nanti kedepannya dia biar tetap segar. Yang kedua, kita menggunakan Karate Plus Boroni, pupuk Karate Plus Boroni punyanya Merauke dengan kandungan unsur nitratnya 15,5%. Setelah itu ada kalsiumnya itu 26%, dan yang paling penting ini ada unsur boron. Unsur boron 0,3%. Unsur boron ini ialah unsur mikro, tapi sangat dibutuhkan pada pohon. Dia kebutuhannya tidak banyak, tapi tetap dibutuhkan pohon untuk fase pertumbuhan maupun fase generatif. Nah, setelah itu yang terakhir pupuk yang kita gunakan, nah kita menggunakan ini asam humat. Nah, asam humat itu fungsinya sebagai pembenah tanah, penggembur tanah. Nah, fungsi asam humat tersendiri itu salah satunya ketika kita aplikasikan pada media tanam atau tanah, itu nantinya dia bisa menggemburkan satu, yang kedua itu bisa menjadi tempat pemicu bakteri untuk tinggal di sini menjadi nyaman. Nah, setelah itu bagaimana cara pemupukannya? Nah, cara pemupukannya kita dari tajuk kurang lebih kan ini segini. Polybagnya kemarin itu kan kurang lebih segini polybagnya. Kita kasih jarak kurang lebih 1 jengkal, 1 kilan ya. 1 kilan kita lubangi ya. Kita lubangi 1 kilan di sini.
Nah, ini memutar ya, memutar. Ini 1 kilan memutar. Nah, nanti pupuknya kita aplikasikan di sini. Gembur sekali ini, guys. Gembur sekali ini. Sangat gembur. Sangat gembur ini. Karena memang media tanam yang kita gunakan sangat bagus. Kita menggunakan arang sekam. Dan arang sekam itu, guys, biochar itu, dia bisa tersimpan di dalam tanah. Kurang lebih bisa sampai bertahan sampai 50 tahun, guys. Nah, setelah sudah kita lubangi seperti ini, baru kita aplikasikan pupuk. Dan nggak perlu banyak-banyak, guys. Kita menggunakan NPK Mutiara. Ini. NPK Mutiara 16. Nggak butuh banyak-banyak. Kurang lebih kebutuhannya 40 gram. 40 gram NPK Mutiara. Kurang lebih segini, guys. Segini nih. Nah, aplikasinya gimana? Kita tabur melingkar. Ya, 2/3-nya melingkar, ya. 1/3-nya area atas. Nah, fungsi dari NPK Mutiara tadi, dia kandungannya kan unsur N, P, dan K lengkap ya. Jadi fungsi utama nanti untuk percabangan, pembentukan trubus baru, perakaran baru, serta nanti untuk pertumbuhannya. Kenapa kita tidak menggunakan NPK Sprinter yang kandungannya 20-10-10? Dikarenakan di daerah kami saat ini masih musim hujan. Jadi keperluan unsur N, nitrogen, masih bisa tercukupi dari air hujan. Begitu. Yang berikutnya, pupuk berikutnya, Karate plus Boroni. Kebutuhannya nggak perlu banyak, 20% saja. 20 gram, sorry. 20 gram. Nih, warnanya kuning ya. Nah, fungsinya apa? Nah, Karate Boroni ini memiliki manfaat untuk mempertebal dinding sel. Nah, mempertebal dinding sel. Nah, mempertebal dinding sel itu seperti apa? Jadi nantinya daya tahan dari pohon ini akan semakin kuat. Tidak gampang terkena penyakit mulai dari jamur dan juga insek. Seperti itu. Setelah itu, dari manfaat dari Karate Boroni lainnya ialah dia membentuk perakaran baru. Jadi memunculkan serabut-serabut akar baru, yang nantinya akar baru itu nanti difungsikan untuk mencapai atau memenuhi pencarian nutrisi dan juga penyerapan unsur N, P, dan K yang telah kita aplikasikan pada pupuk NPK Mutiara. Seperti itu. Setelah diaplikasikan ini tadi, kita tutup kembali, guys. Nah, kita tutup kembali. Nah, kenapa kok kita tutup? Ya, agar tidak menguap dan juga tidak larut terbawa air hujan. Nah, sudah kita tutup. Setelah itu kita menggunakan campuran berikutnya ialah kita menggunakan asam humat. Nah, ini asam humat. Asam humat ini nanti kita campur dengan air kurang lebih 5 liter. Nah, setelah itu kita siramkan pada ini tadi. Nah, itu tadi kita kan tadi sudah sempat menjelaskan manfaat tentang asam humat ya. Nah, butuhnya nggak perlu banyak-banyak. Kebutuhan asam humat itu karena dia organik nggak perlu banyak-banyak dia. Dan kalaupun dia terlalu banyak juga tidak apa-apa karena dia bersifatnya organik. Hanya segini saja. Hitam pekat sekali ini. Hitam pekat sekali asam humat. Kita campurkan. Nih. Fungsi dari asam humat yang kita jelaskan dari awal tadi, dia sebagai pembenah tanah. Dan ketika kita mengaplikasikan asam humat, studi yang pernah kita baca, asam humat itu mampu menyerap, artinya mampu meminimalisir penggunaan pupuk hingga 25%. Artinya, bila mana umumnya kita menggunakan pupuk itu 100 kilo misal atau 1 kintal, dengan tambahan asam humat, kita bisa mengurangi penggunaannya menjadi 25%. Jadi dikurangi 25%, atau kebutuhannya hanya 75 kilo. Nah, dan juga manfaat asam humat lainnya, dia bisa memicu penyuburan tanah dan penggemburan tanah.
Dan ketika kita aplikasikan dengan bakteri baik, ya, bakteri baik, nantinya mikroorganisme baik itu nanti akan bisa tinggal lebih nyaman di media tanam. Apalagi di media tanam tadi kita ada arang sekam, yang notabene arang sekam itu memiliki rongga, ya, memiliki rongga, sehingga rongga-rongga itulah yang dijadikan tempat tinggal sama bakteri. Nah, kita tambahin lagi. Nih, hitam sekali nih. Nih, hitam sekali. Kayak kopi ya. Kayak kopi. Kita aduk. Hitam sekali ini. Nah, setelah itu, setelah kita aduk ini, kita aplikasikan di sini. Nah, biar meresap dulu ya. Nah, kita siram lagi. Biarkan meresap lagi. Hitam sekali ini, hitam pekat sekali. Nah, keunggulan juga dari penggunaan arang sekam, dia mampu menyerap ini guys, menyerap airnya itu sangat bagus dia. Penyerapan airnya dia sangat bagus. Otomatis dia kegemburan tanahnya itu sangat bagus. Dan kalaupun dia musim kemarau, menyimpan airnya juga lebih bagus dia. Habis. Jadi kurang lebihnya seperti itu tadi. Pemupukan durian usia 1 bulan. Jenis durian oji D200 Blackthorn atau dur hitam. Sekian dari kami Rumah Durian Jember. Semoga bermanfaat. Bila teman-teman suka, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.